Selamat pagi Jemaat GP Kris Pangkal Pinang yang dikasih Tuhan. Bersyukur kita bisa bangun kembali dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hari yang baru. Sebelum kita memasuki hari yang baru untuk kita melakukan aktivitas kita, saya rindu untuk kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi pedoman bagi kita sepanjang hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan boleh membangunkan kami kembali dengan tubuh yang penuh dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu sepanjang malam, dan pagi ini kami boleh bangun dan kami akan melakukan segala aktivitas kami, tugas, panggilan, dan pelayanan kami. Sebelum kami memulai pekerjaan kami hari ini Tuhan, kami rindu bersama-sama untuk membaca dan juga merenungkan satu bagian firman Tuhan untuk boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Berkatilah perenungan firman-Mu pagi ini, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, renungan firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-54, ayatnya yang ke-10. Sekali lagi dari Yesaya, pasal 54, ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan di bawah perikop perjanjian damai dengan Sion. Ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Renungan firman Tuhan pagi ini saya berikan tema kasih yang tidak pernah melepaskan. Sekali lagi temanya kasih yang tidak pernah melepaskan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesaya pasal 54 ini bisa dikatakan sebagai pasal penghiburan. Mengapa saya katakan demikian? Karena pasal ini muncul ketika bangsa Israel itu sedang berada di dalam pembuangan. Di mana saat itu kota Yerusalem sedang hancur. Kemudian bait Allah juga sedang runtuh. Dan identitas bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah pun sedang tergoncang. Nah, di dalam keadaan seperti ini, Tuhan memberikan janji yang begitu kokoh bagi umatnya, yaitu jaminan kasihnya yang tidak akan pernah beranjak daripada umatnya. Dan menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menegaskan kepastian daripada janji Tuhan ini, Tuhan di dalam Yesaya pasal 54 ayat 10 memakai gambaran yang sangat kuat sekali. Di mana di dalam Yesaya pasal 54 ayat 10 ini, ia menunjuk kepada gunung dan bukit. Dan Bapak Ibu perlu kita tahu bahwa dua simbol, yaitu gunung dan bukit ini, bagi manusia itu tampak sesuatu yang paling stabil dan paling permanen. Dan dalam tradisi Alkitab sendiri, gunung itu seringkali menyimbolkan tentang kekuatan yang tidak tergoyahkan. Makanya kadangkala Tuhan digambarkan sebagai gunung batuku. Sementara bukit adalah simbol kestabilan. Maka ketika Tuhan memakai gambaran gunung maupun bukit, sebetulnya mau melambangkan sesuatu yang hampir mustahil berubah bagi manusia. Namun apa yang menarik di dalam Yesaya pasal 54 ayat 10 ini, Tuhan berkata sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Artinya apa bagi kita? Bahwa bahkan jika yang paling stabil dalam hidup kita itu runtuh, bahkan jika apa yang selama ini saya dan saudara anggap sesuatu yang pasti, ternyata mungkin bisa goyah. Namun ada satu yang tidak bisa goyah, yaitu kasih Tuhan kepada kita tetap dan tidak akan pernah beranjak dari kita. Nah, untuk menegaskan betapa kokoh dan tidak tergoyahkannya kasih Tuhan ini, Yesaya pasal 54 ayat 10 ini memberikan kepada kita dua jaminan ilahi yang menjadi dasar daripada pengharapan kita akan kasih Tuhan yang tidak pernah melepaskan kita. Jaminan yang pertama itu ada di dalam ayatnya yang ke-10 bagian A, yaitu jaminan tentang keteguhan kasih Allah.
Coba perhatikan di ayat yang ke-10a dikatakan seperti ini. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tak akan beranjak daripadamu. Nah, secara tata bahasa Ibrani, kalimat yang baru saja saya baca ini bisa dimengerti seperti ini. Jika seandainya gunung itu bisa beranjak, artinya apa? Bahwa Tuhan sedang berkata kepada kita, bahwa ambillah hal yang paling kokoh yang bisa kamu bayangkan di dalam hidupmu. Hal yang paling stabil, hal yang paling permanen menurut ukuran manusia. Bayangkan apa yang paling tidak mungkin runtuh yang kamu temui di muka bumi ini. Jika dibandingkan dengan kasih Tuhan kepada kita, itu pun mereka masih lebih rapuh dibanding dengan kasih Tuhan kepada kita. Maka itu sebabnya Tuhan berkata kepada kita, kasih setiaku tidak akan pernah beranjak daripadamu, sekalipun gunung-gunung itu beranjak. Nah, perlu kita perhatikan Bapak Ibu, tentang istilah kasih setia yang dipakai di dalam teks ini, yaitu kata hesed. Nah, kata hesed di dalam perjanjian lama, itu menunjuk pada kasih perjanjian. Kasih perjanjian itu artinya kasih yang mengikat diri di dalam komitmen. Kasih yang lahir dari janji Allah sendiri. Kasih perjanjian itu adalah kasih yang setia. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang tidak mungkin bisa dibatalkan karena mungkin kegagalan pihak lain. Hesed itu adalah mengasihi meskipun terluka oleh pemberontakan umatnya. Nah, itu yang dipakai oleh Tuhan tentang kasih setia Tuhan. Artinya kasih Tuhan kepada kita bukanlah kasih yang bersifat sementara. Kasih Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu bukan kasih yang bisa direvisi. Bukan kasih yang bisa diubah-ubah. Dan bukan pula kasih yang berdasarkan pada kestabilan moral kita, tidak. Tapi kasih Tuhan yang tidak pernah beranjak dari kita itu adalah kasih yang berdiri atas kesetiaan Allah pada perjanjiannya sendiri. Nah, ini sangat penting bagi kita Bapak Ibu sebagai orang percaya, khususnya ketika kita menghadapi yang namanya kesulitan, pencobaan, penderitaan, ujian, dan apapun. Karena jika kasih Tuhan itu bergantung pada performanya kita atau konsistensinya kita, maka kasih itu pasti sudah lama beranjak daripada kita. Kenapa? Karena kita lebih banyak gagalnya di dalam hidup kita. Tapi karena kasih Tuhan itu berdiri atas karakter atau sifat Allah yang tidak berubah, maka kita ada pengharapan yang pasti, yaitu kita tetap hidup meskipun kita dibayang-bayangi oleh berbagai ketakutan. Tetapi kita tidak berjalan di dalam kecemasan. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan itu adalah kasih yang bergantung pada sifat Allah dan didasarkan pada perjanjian Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, perlu sekali lagi kita ketahui bahwa karena kasih Tuhan kepada kita itu bersumber pada natur Allah yang setia dan tidak berubah. Dan kalau kita betul-betul percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang tidak berubah, maka demikian pun kasihnya kepada kita. Kasih yang mengalir kepada kita juga pasti tidak tergoncangkan. Makanya Yesaya mengatakan, sekalipun gunung-gunung bisa beranjak, sekalipun bukit itu beranjak, kasihku tidak akan beranjak daripadamu. Karena kasih Tuhan kepada kita adalah kasih yang didasarkan perjanjian, kasih yang kekal. Nah, itu yang pertama, jaminan yang pertama. Jaminan yang kedua tentang bagaimana Tuhan menegaskan kasihnya kepada kita, itu jaminan tentang perjanjian damai Allah. Itu bisa kita temukan di dalam bagian berikutnya di ayat 10b dikatakan, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Nah, Bapak Ibu, di dalam teks aslinya, kata perjanjian damaiku ini itu memakai istilah berit shalom.
Berit itu artinya perjanjian, shalom itu artinya damai. Tetapi shalom itu bukan hanya sekedar tidak ada konflik, tetapi shalom itu berarti kesejahteraan yang menyeluruh. Itu berarti relasi yang dipulihkan, kehidupan yang selaras dengan maksud Allah. Apa artinya? Bahwa Tuhan tidak hanya berjanji tidak akan meninggalkan kita, kasih-Nya tidak akan beranjak daripada kita, tetapi Ia juga berjanji akan memulihkan dan menjaga relasi itu dalam damai yang utuh. Nah, mengapa hal ini sangat penting bagi kita sebagai orang percaya? Karena kita di dalam dunia ini, kita hidup dalam dunia yang penuh goncangan. Kita hidup di dalam dunia yang syarat dengan konflik. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Maka dengan perjanjian damai Tuhan, kita bisa hidup dengan ketenangan dan kepastian rohani. Meskipun dunia di sekitar kita bergoncang, kita tetap bisa hidup dengan iman yang teguh. Kenapa? Karena Tuhan telah menjaga perjanjian damai-Nya dengan kita. Jadi meskipun badai kehidupan datang, kita tetap bisa hidup dengan iman yang teguh. Karena damai Tuhan yang datang bagi kita bukan hasil dari situasi yang tenang di sekitar kita, tetapi hasil dari relasi kita yang telah diperdamaikan dengan Allah. Maka sekali lagi Bapak Ibu, sekalipun gunung-gunung di sekitar kita beranjak dan bukit-bukit seluruhnya bergoyang, orang percaya yang sejati kepada Tuhan tetap dapat berdiri di dalam shalom yang tidak tergoncangkan, karena Tuhan sendiri yang menjaga perjanjian damai-Nya itu. Nah sekarang Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa artinya Yesaya pasal 54 ayat 10 ini bagi saya dan bagi Bapak Ibu yang akan menjalani hari ini? Nah mungkin ada di antara kita Bapak Ibu yang merasa hari ini bahwa saya seperti rasa-rasanya Tuhan itu sedang jauh. Mungkin ada yang merasa keadaan hidupnya saat ini sedang goyah. Bapak Ibu perlu ingat, firman Tuhan hari ini berkata, sekalipun gunung beranjak dan bukit bergoyang, tetapi kasih Tuhan tidaklah demikian. Kalau bukit bisa bergoyang, ekonomi bisa jatuh, kesehatan saya dan Bapak Ibu bisa berubah, relasi kita di dalam keluarga bisa retak, tapi ada satu yang tidak berubah, yaitu kasih Allah. Dan jika kasih Allah itu tidak pernah beranjak dari kita, maka sebetulnya kita punya alasan untuk bisa berdiri hari ini. Bukan karena saya dan Bapak Ibu kuat, tetapi karena Tuhan itu setia. Setia di dalam menjaga perjanjiannya. Setia di dalam mengasihi kita. Dan setia di dalam mendamaikan kita dengan dirinya. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, sebagai pesan firman Tuhan dari bacaan kita hari ini, bahwa Bapak Ibu kita tetap perlu mengingat, hidup ini bisa berubah. Keadaan kita bisa goyah. Perasaan kita itu bisa naik turun. Tapi puji Tuhan, firman-Nya hari ini berkata kepada kita, kasih setiaku tidak akan pernah beranjak daripadamu. Jadi kasih setia Tuhan itu bukan mungkin. Kasih setia Tuhan itu bukan mudah-mudahan, tapi pasti tidak akan beranjak dari kita. Kenapa? Karena janji Tuhan diikat dengan perjanjiannya, dan perjanjian itu telah dimeteraikan dengan darah anaknya, yaitu darah Kristus. Maka Bapak Ibu yang saya kasihi, di pagi yang indah ini, sebelum kita melangkah menjalani hari ini, sekali lagi ingatlah firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu ketika kita berjalan, saya dan Bapak Ibu tidak berjalan sendirian, tetapi kita berjalan di dalam kasih yang tidak pernah melepaskan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan pagi ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengingat dan mengaminkan firman-Mu ini, bahwa sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih Tuhan tidak pernah beranjak daripada kehidupan kami. Bahwa sekalipun badai silih berganti datang di dalam hidup kami,
sekalipun kami mengalami banyak penderitaan. Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa kasih Tuhan tidak pernah melepaskan kami dari pelukan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu bagi kami yang tidak pernah meninggalkan kami yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan untuk perjanjian damai-Mu yang telah mendamaikan kami dengan diri-Mu yang kudus, untuk kami boleh beroleh hidup yang kekal dan beroleh shalom di dalam diri Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu hari ini untuk boleh menjalani segala aktivitas mereka dengan satu keyakinan bahwa kasih Tuhan tidak pernah melepaskan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Kiranya boleh senantiasa menguatkan iman kita untuk kita mengingat satu hal. Tema kita yaitu kasih Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Amin.